Kita lanjutkan untuk hari ini. Jadi ada yang belum kita bahas minggu lalu. Hari ini kita lanjutkan. Ini materi pertemuan kelima ya, masih pertemuan kelima. Hari ini cukup banyak bahasan kita. Mudah-mudahan semuanya bisa fokus dan kita bisa menyelesaikan materi kita hari ini dan minggu depan ya. Jadi cukup banyak materinya. Ini yang terlewatkan minggu kemarin. Yang dibahas adalah rumus Euler. Jadi ini ada rumus Euler. Dia bentuknya itu adalah yang ini ya. E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Jadi kalau misalnya ada cos theta ditambah I sin theta, itu bisa kita rubah menjadi E pangkat I theta. Ya. Kalau misalnya saya punya E pangkat I lambda, berarti kita analogkan, berarti dia sama dengan cos lambda ditambah I sin lambda. Gitu ya. Jadi tetanya itu adalah bilangan real di sini. Oke, kalau misalnya ada E pangkat min I theta, maka kita bisa merubahnya menjadi cos theta dikurang I sin theta. Ya. Oke, atau misalnya kita punya Z sama dengan R cis theta. Cis theta kemarin cos theta ditambah I sin theta. Jadi kita bisa menulisnya menjadi sama dengan R E pangkat I theta. Ya, itu bentuk kutub di sini Z-nya. Kalau misalnya ada R cos theta tambah I sin theta, ini bentuk kutub dari bilangan kompleks, kita bisa menulisnya menjadi Z sama dengan R E pangkat I theta. Ya. Ini contohnya, kalau kita punya Z sama dengan X ditambah IY. Nah, gini ya. Ini ada IY. Tadi kita adanya I theta. Kalau kita analogkan ke IY, berarti dia menjadi apa? Kalau tadi E pangkat I theta, sekarang kita punya E pangkat IY. Maka gimana cara merubahnya? E pangkat IY itu jadi apa? Cos Y plus I sin Y, Bu. Oke, cos Y ditambah I sin Y. Ya, jadi E pangkat Z itu bisa kita tulis E pangkat X ditambah IY dengan kita punya rumusan eksponensial. Kalau di sini penjumlahan maka bisa bentuk perkalian E pangkat X, E pangkat IY. Dan E pangkat IY itu bisa kita tulis menjadi cos Y ditambah I sin Y. Ya, hasilnya adalah E pangkat Z itu bisa kita tulis menjadi E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Oke, itu ya. Jadi untuk latihan silakan nanti dicari sendiri. Itu materi masih di pertemuan kelima. Kita lanjut ke hari ini. Materi hari ini itu adalah fungsi limit dan kekontinuan. Ini juga secara konsep dia sama dengan kalau kita berbicara di real. Bedanya di sini bilangannya adalah bilangan kompleks. Jadi secara konsep dia sama, ya. Kita lihat ini apa itu fungsi nih sama ya. Jadi kalau di awal-awal kita masih berbicara bilangan kompleks, sekarang kita sudah ngomong ke fungsi. Nah, kemudian untuk fungsinya di bukunya Koko Martono itu banyak ya, ada fungsi suku banyak, fungsi rasional dan lain sebagainya. Sampai ke fungsi aljabar dan transenden. Ini juga sudah dapat harusnya di kalkulus ya. Sekarang kita mau menunjukkan apakah suatu fungsi itu punya limit atau suatu bilangan yang kita tentukan itu merupakan limit dari fungsi tersebut. Caranya itu ada dua ya, ada menggunakan secara definisi, ini secara definisi, kemudian nanti menggunakan teorema limit. Ini ya. Kita lihat dulu yang secara definisi. Jadi kalau misalnya ada FZ
terdefinisi dan bernilai tunggal. Maksud dari terdefinisi itu apa? Suatu fungsi dikatakan terdefinisi jika apa? Hmm? Jika hasil yang Suatu dicari fungsi. ketemu, Bu. Kenapa? Gimana? Fungsi itu dikatakan terdefinisi jika hasil yang dicari itu ketemu atau bertemu dengan hasilnya. Suatu fungsi, misalnya di sini fz ya, maka nilainya terhadap fungsi nilai kita masukkan z, maka nilainya itu ada ya. Dia dikatakan terdefinisi. Jadi nilai fungsinya itu ada. Oh, berarti ada yang suatu fungsi yang nilainya tidak ada ya. Jadi kalau dia terdefinisi artinya kita bisa menentukan berapa nilainya. Misalnya f, saya punya fz sama dengan z ditambah 1 misalnya ya. Ketika z-nya sama dengan x ditambah y, maka kita bisa mencari nilai fz-nya jadi berapa ya. Itu artinya nilai fungsinya itu ada. Oke, nilai fungsinya itu ada dan bernilai tunggal. Jadi ada beberapa fungsi yang nilainya itu tidak tunggal. Maka di sini kalau kita mau mencari limit, ada dua syarat di awal, yaitu fungsinya terdefinisi dan bernilai tunggal. Dalam suatu persekitaran Z0, ya. Kecuali mungkin pada Z sama dengan Z0 itu sendiri. Kita mengatakan bilangan L, jadi ini kita anggap L adalah limit dari fz, dan kita tulis menjadi limit z menuju z0, fz itu sama dengan L. Jika untuk bilangan positif epsilon, kita dapat menentukan suatu bilangan positif. Delta biasanya bergantung pada epsilon, maksudnya bergantung pada epsilon itu, nilai delta itu sekiannya epsilon, nah gitu ya. Jadi ada variabel epsilonnya di nilai deltanya. Sehingga berlaku harga mutlak dari fz dikurang L kurang dari epsilon. Gini ya. Epsilon itu bilangan positif tapi dia sangat kecil. Jadi dia sudah mendekati 0 ya. Kemudian ini limitnya, kemudian ini nilai fungsinya. Jadi kalau kita lihat nilai fungsi dengan nilai limitnya itu jaraknya itu sangat dekat. Ya. Epsilon itu saja bilangan positif yang sangat kecil dan nilai yang ini jarak antara fungsi dengan nilai limitnya itu kurang dari epsilon, artinya dia sangat kecil jaraknya, ya hampir sama. Tapi dia tidak sama, karena di sini tetap dihitung jaraknya. Kemudian bila mana 0 kurang dari Z, kurang Z0 kurang dari delta. Dalam kasus ini kita mengatakan bahwa FZ mendekati L, bila Z mendekati Z0 dan ditulis FZ menuju L bila Z menuju Z0. Limit tersebut harus tidak bergantung daripada caranya Z mendekati 0. Ya, jadi intinya adalah kalau kita mau menunjukkan bahwa nilai fungsi suatu nilai, misalnya di sini adalah L, merupakan nilai limit dari FZ, maka kita harus menunjukkan bahwa jarak antara nilai fungsi dan juga nilai limitnya sangat kecil. Dan berlaku yang ini. Ya. Atau cara yang kedua, ini menggunakan teorema pada limit. Nah, ini sudah sering ya. Ini kalau untuk penjumlahan, limitnya itu, kalau limit FZ untuk Z sama dengan, Z menuju Z0 sama dengan A, dan GZ-nya itu sama dengan B, maka kalau kita mencari limit dari penjumlahan fungsinya atau pengurangan fungsinya, maka bisa dicari masing-masing nilai limitnya, lalu ditambahkan atau dikurangkan. Untuk yang perkalian juga sama, ya, pembagian juga sama, tapi dengan syarat nilai limitnya itu tidak sama dengan 0 untuk B-nya, ya. Kemudian untuk barisan, ini untuk barisan,
Limit barisannya sama ya, secara konsep dia sama dengan fungsi tadi, bedanya simbolnya di sini. UN dikurang L ya, UN. Kalau tadi FZ, di sini simbol untuk suku. Ini ada U1, U2, U3, dan seterusnya. Makanya di sini bukan FZ, tapi di sini adalah UN. Kemudian teorema pada limit barisan dia juga sama. Ya, lanjut ke kontinuan. Ini ada 3 syarat ya. Jadi suatu fungsi dikatakan kontinu kalau yang pertama itu limitnya ada, yang kedua nilai fungsinya ada atau terdefinisi, kemudian yang ketiga syaratnya adalah nilai limit sama dengan nilai fungsi. Oke. Itu untuk materi limit dan fungsi limit dan kekontinuan. Sekarang coba kita buktikan. Ini ada soal ya. Ada soal. Nah ini ya, ini dari bukunya Koko Martono. Jadi kita diminta menunjukkan ini ada limit Z menuju Z0 dari FZ itu ada. Ya, ini udah ada jaminan bahwa nilai limitnya itu ada. Pertanyaannya di mana? Pertanyaannya adalah menunjukkan bahwa dia tunggal. Oke, ya ini soalnya. Jika limit Z menuju Z0 dari FZ itu ada, tunjukkan bahwa dia tunggal. Jadi kalau kita mau menunjukkan dia tunggal, maka yang terlintas di pikiran kalian apa? Kalau kita mau menunjukkan dia tunggal, ide awalnya bagaimana? Kita harus menunjukkan apa? Misal gini ya, misalnya di kelas ini cuman ada satu nama Dita ya, Dita Irfaul Hasana. Ini ada satu nama Dita. Nah, kita mau menunjukkan bahwa Dita Irfaul dan Dita Hasana itu satu orang yang sama. Ya. Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Kita ambil apa di awal? Kalau kita mau menunjukkan dia sama, berarti dari awal itu kita asumsikan dulu bahwa Dita itu ada lebih dari satu di kelas itu. Kita ambil Dita Irfaul dan Dita Hasana. Nanti dari kedua Dita itu kita akan tunjukkan bahwa itu sama-sama Dita ya dengan orang yang sama. Nah, jadi cara membuktikannya kita ambil dua nilai limit. Ya, kita ambil dua nilai limit. Nanti kedua nilai limit itu kita tunjukkan dia sama. Nah, idenya begini ya. Jadi misal limit FZ menuju Z menuju Z0 itu kita sebut dengan L1, kemudian limit yang satunya lagi itu kita sebut dengan L2. Tugas kita adalah menunjukkan bahwa L1 sama dengan L2. Menggunakan definisi limit tadi. Coba silakan ditunjukkan. Dicoba dulu ya.
Bentar ya, saya izin dulu ambil minum. Silakan dicoba, dibuktikan dulu. Sambil saya ambil minum. Jadi kita mengambil sembarang epsilon positif, kemudian kita akan menunjukkan sorry kayaknya tadi keputus. Oke, jadi kalau kita mau menunjukkan dengan definisi limit, maka dimulailah dari mengambil sembarang epsilon positif ya. Jadi ambil epsilon positif, kemudian terdapat delta lebih dari 0 sehingga berlaku ini ya. Jadi jarak antara fungsi fz dengan limit yang pertama tadi itu kurang dari epsilon per 2. Epsilon saja kecil, apalagi epsilon per 2. Boleh nggak epsilon per 3? Ya silakan. Ya. Kemudian akan berlaku sinyalnya jelek. Oke, kemudian dia berlaku ini 0 kurang dari harga mutlak Z dikurang Z0 kurang dari delta. Sesuai dengan definisi tadi ya. Kemudian yang kedua, FZ dikurang L2. Ini limit yang kedua tadi. Sama dia kurang dari epsilon per 2. Tujuan kita adalah kita mau dari deltanya itu berapa. Oke. Nah, yang ini ya. Kita mau menunjukkan bahwa L1 itu sama dengan L2. Oke. Ya, kita mau menunjukkan L1 itu sama dengan L2. Tadi goal kita adalah di sini ya. Kita mau menunjukkan L1 harga mutlak dari L1 dikurang L2 kurang dari epsilon. Yang ini dari ini kita punya 1, ini 2 ya. FZ dikurang L1, yang ini FZ dikurang L2. Ini kita peroleh FZ dikurang L1 sama dengan min L1 dikurang FZ. Ini diubah ya bentuknya, diubah.
atau kita bisa menulisnya menjadi L1 dikurang FZ yang ini. Nah, terus kita masukkan nih L1 dikurang L2. Saya off kamera saja ya. Ini agak nge-lag. L1 dikurang L2 yang ini. Tadi itu kita punya ini hanya punya ini. Nah, kemudian L1 dikurang FZ ditambah FZ dikurang L2. Ini. L1 dikurang FZ ditambah FZ dikurang L2. Ini kita akali bentuknya ya. Nah, terus L1 dikurang FZ itu tadi L1 dikurang FZ nilainya itu kurang dari epsilon per 2. Dan juga FZ dikurang L2 ini kurang dari epsilon. Maka nilai L1 dikurang L2 harga mutlak ya, jarak dari L1 dikurang L2 kurang dari epsilon. Nah, pertanyaannya itu dari mana nih? Langsung justifikasi yang ini. Yang ini. Jaminannya itu apa? Yang menjustifikasi dari sini ke sini. Nah, L1 kurang L2 harga mutlak kurang dari epsilon. Terus langsung diklaim bahwa L1 sama dengan L2. Dari mana? Silakan, coba dijawab. Kalau membuktikan pakai rumus limit, gampang ya, pakai teorema limit. Nah, tapi kalau secara definisi, ya itu memang masih kelemahan mahasiswa matematika tuh begitu ya, kalau diminta membuktikan. Tapi kalau diminta menghitung, bisa semua. Tapi kalau sudah membuktikan, tuh susah. Sekarang dari mana justifikasi ini? Bahwa L1 sama dengan L2. Itu langsung dari mana? Ketika di sini dia ngomong kurang dari epsilon, langsung dia klaim bahwa L1 sama dengan L2. Dari mana? Dari mana? Ayo, nggak jawab ini nggak saya lanjutkan. Epsilon tadi nilainya bagaimana? Terus L1 dikurang L2 harga mutlak tadi sudah saya sebut. Maknanya apa? Terus langsung mengklaim bahwa L1 sama dengan 2. Silakan.
Silakan. Fenty, tahu dari mana? Fenty ada, Fenty? Ada, Bu. Tahu dari mana? Sedang memahami, Bu. Masih belum paham, Bu. Soalnya lemot, Bu. Santa bisa menjelaskan dari mana langsung mengklaim bahwa L1 sama dengan L2? Izin, Bu. Epsilon tadi bagaimana nilai epsilon? Izin, Bu. Ya, Di atas tadi udah dijelaskan, Bu, bahwasannya kita ambil L1 itu sama dengan L2. Terus di bawahnya kita ambil sembarang, itu nilai epsilon lebih besar dari 0. Sedangkan di sini diketahui harga mutlak dari L1 dikurang L2 itu lebih kecil dari epsilon. Maka dapat dibuktikan bahwasannya L1 itu sama dengan L2, Bu. iya dari sini, dari harga mutlak L1 dikurang L2 kurang dari epsilon, maka L1 sama dengan L2. Justifikasinya itu dari mana? Bukan dari atas, tapi dari pengambilan epsilonnya. Dari mana? Izin menjawab, Bu. Mhm. Ya, kan di sana kan harga mutlak S1 dikurang L2 lebih kecil dari epsilon. Nilai epsilon ini kan dalam bilangan positif yang mendekati nilai 0. Maka haruslah nilai epsilon ini jadi 0. Jadi L1, L2 ini L2 ini kan min L2 dipindah ruaskan karena epsilon itu haruslah bernilai 0. Karena bernilai bilangan positif yang mendekati 0, Bu. Jadi bisa dipindah ruaskan, makanya jadi hasilnya L1 sama dengan L2, Bu. Kalau dari Agisa seperti itu, Bu. Oke, ada lagi yang mau menambahkan jawaban Agis? Oke, dia tuh seperti ini ya. Sebenarnya jawabannya tuh sederhana sekali. Epsilon yang kita ambil tadi itu sembarang nilai yang positif, tapi sangat kecil. Sudah sangat mendekati 0. Kita ngambil sembarang epsilon positif, tapi nilainya itu sangat kecil. Ya. Kemudian L1 dikurang L2 harga mutlak, itu maknanya apa? Jaraknya. Jarak antara L1 dan L2 itu kurang dari epsilon. Epsilon saja sudah sangat kecil dan mendekati 0. Nah, si jarak antara L1 dengan L2 itu kurang lagi dari epsilon. Maka kita bisa menjustifikasi bahwa L1 sama dengan L2. Ya, mutlak L1 dikurang L2 itu mau mengatakan bahwa jarak antara L1 dan L2 itu kurang dari epsilon. Dan epsilon tadi sudah sangat kecil bilangannya. Ya, maka kita bisa menjustifikasi bahwa L1 sama dengan L2. Artinya apa? Tadi kita ngambil ada dua nilai limit, L1 dan L2. Ternyata nilainya sama. Maka kita bisa mengatakan bahwa nilai limitnya itu bernilai tunggal. Ya. Oke. Itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Kita lanjutkan. Itu untuk materi pertemuan ke-6 ya. Limit sudah tadi. Sekarang kita lihat kekontinuan. Ya, coba kita cari contoh yang kekontinuan. Ini ada contoh ya, ditulis saja. MZ sama dengan oke, ditulis saja ya. MZ sama dengan Z dibagi Z kuadrat ditambah 1. Z dibagi Z kuadrat ditambah 1. Jadi pembilangnya itu adalah Z, penyebutnya itu adalah Z kuadrat ditambah 1. Tuh ya. Pertanyaannya, untuk nilai Z manakah fungsi tersebut kontinu? Nah, tadi syarat kontinu apa? Syarat yang pertama apa tadi? Nilai limitnya ada, Bu. Nilai limitnya ada. Yang kedua? Bernilai tunggal. Nilai fungsinya ada dan bernilai tunggal atau terdefinisi. Terus yang ketiga? Nilai Apa limit dan tadi? nilai fungsinya harus sama, Bu. Oke, nilai fungsi dan nilai limitnya sama ya. Nah, sekarang untuk membuktikan dia kontinu di mana saja, atau kita harus cari di mana dia titiknya yang tidak kontinu. Itu yang paling gampang ya. Z kuadrat ditambah 1. Bisa kita faktorkan nggak? Z kuadrat tambah 1. Kalau kita ubah ke dalam bentuknya menjadi I, 1 itu. 1 itu kita akali biar dia jadi I. 1 itu apa? Positif 1 itu bisa kita tulis apa? Bisa ditulis I, Bu. Min I kuadrat, Bu. Iya, min I kuadrat. Ya, min I kuadrat itu kan min 1. Yang ini adalah plus 1. Oke, jadi Z dibagi dengan Z kuadrat ditambah 1, itu bisa kita ubah menjadi Z dibagi Z dikurang I kuadrat. Gitu ya. Oke, sekarang kita ubah lagi. Z kuadrat dikurang I kuadrat itu bisa difaktorkan nggak? Bisa difaktorkan? Bisa, Bu. Z kuadrat, apa faktornya? Z plus 1 dikali Z kurang 1. Z Oke, tambah I dikali Z kurang I. oke ya.
Nah, apa yang membuat fungsi Z itu menjadi tidak terdefinisi? Ketika apa? Pembilangnya sama dengan 0, Bu. Penyebutnya sama dengan 0, Bu. Nah, yang membuat penyebutnya 0 apa? Ketika apa? Ketika nilai Z-nya tuh sama dengan I, Bu. Kalau sama dengan min I? Berarti nilai Z-nya itu ketika kurang dari min dari I atau plus dari I. Oke, berarti nilai Z-nya itu positif I atau negatif I. Ya, atau bisa kita tulis plus minus I. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya fungsi FZ itu akan kontinu dimanapun kecuali di Z sama dengan plus minus I. Oke, itu ya. Jadi kalau kita mau membuktikan, itu kita tidak akan dikasih tahu arahnya. Apakah kita perlu merubah fungsi atau seperti apa, tidak akan diberitahu. Nah, jadi kita harus melatih insting kita sendiri. Oh, kira-kira fungsi ini mau kita apakan. Seperti tadi, Z kuadrat tambah 1. Kita ubah dulu. Dia dalam bentuk I. Ya, biar bisa difaktorkan. Oke? Itu untuk kekontinuan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk barisannya silakan dilihat saja latihan sendiri ya untuk barisan.